Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Anastasia Prinsesa, program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas F dengan NIM 2502021100171. Kali ini saya akan menjawab beberapa soal UAS mata kuliah sejarah peradaban Islam, mulai dari proses berdirinya, masa kejayaan, dan faktor-faktor penyebab kemunduran salah satu daulah Islam, yaitu Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 di Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Ertugrul. Wilayah kekuasaannya meliputi Asia Kecil dan daerah Thrace, kemudian menguasai Selat Dardanelles, Casablanca, kemudian menaklukkan kerajaan Romawi. Kata Utsmani diambil dari nama kakek mereka yang pertama, dan pendiri kerajaan ini yaitu Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Syah dari suku Koyik, salah satu cabang dari keturunan Oghuz Turki. Sulaiman Syah dengan 1000 pengikutnya mengembara ke Anatolia dan singgah di Azerbaijan. Namun sebelum sampai ke tujuan, dia meninggal dunia. Kedudukannya digantikan oleh putranya, yaitu Ertugrul, untuk melanjutkan perjalanan sesuai tujuan semula. Sesampai di Anatolia, mereka diterima oleh penguasa Seljuk, Sultan Alauddin yang sedang berperang melawan kerajaan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapatkan kemenangan. Atas jasa baiknya itu, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Syukut sebagai ibu kota. Selain itu, Sultan Alauddin pun memberikan wewenang kepada mereka untuk memperluas wilayahnya dengan mengadakan ekspansi. Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya, Utsman. Putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsman memerintah berkisar antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Sebagaimana ayahnya, dia banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Bresa. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin II terbunuh. Kerajaan Seljuk Rum ini kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya adalah Utsman atau yang sering disebut dengan Utsman I. Kemudian masa kejayaan Turki Utsmani. Pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17, Turki Utsmani mencapai puncak pengaruh global di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman I yang dikenal dengan gelar Sulaiman the Magnificent. Kerajaan ini tidak hanya berhasil memperluas wilayah hingga meliputi Asia, Eropa, dan Afrika, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan seni Islam. Kekuatan militernya seperti yang ditunjukkan melalui pasukan elit Janissary serta penguasaan atas jalur perdagangan strategis menjadikan Turki Utsmani sebagai kekuatan dominan yang disegani oleh negara-negara lain. Sistem administrasi yang terorganisasi dengan baik serta toleransi beragama juga menjadi salah satu pilar keberhasilan kerajaan ini dalam mempertahankan stabilitas selama berabad-abad. Kemudian faktor-faktor penyebab kemunduran kerajaan Utsmani. Yang pertama yaitu luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani, kemudian heterogenitas penduduk, kemudian kelemahan para penguasa, kemudian budaya pungli dan pemberontakan tentara Janissary, serta merosotnya ekonomi dan terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Yang kedua yaitu salah satu bab di sejarah peradaban Islam yang menginspirasi dan menarik menurut saya, yaitu bab Turki Utsmani pada saat penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih. Kisah Sultan Mehmed II atau Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 merupakan salah satu peristiwa yang paling mengagumkan dalam sejarah. Ia bukan hanya berhasil menaklukkan kota yang lebih dari 1000 tahun tidak pernah bisa ditaklukkan, tetapi juga menunjukkan kualitas kepemimpinan, kecerdasan strategi, dan kekuatan tekad yang terus menginspirasi banyak generasi. Perjalanan Al-Fatih ini mewujudkan cita-cita besar
yang mengandung nilai moral, intelektual, dan spiritual yang relevan sepanjang masa. Alasan dari kisah Al-Fatih begitu menarik karena usia mudanya. Pada saat menaklukkan Konstantinopel, ia baru berusia 21 tahun. Di usia yang pada umumnya dianggap terlalu muda untuk memimpin. Namun, usia tidak menjadi hambatan. Didikan keras sejak kecil, pembelajaran agama, strategi, dan ilmu pengetahuan menjadikannya sosok yang matang sebelum waktunya. Seorang pemuda yang mampu mengubah sejarah dunia menjadi inspirasi bahwa kemampuan dan kesuksesan tidak ditentukan oleh umur, tetapi oleh tekad dan usaha. Kemudian yang ketiga, pada saat periode yang dipimpin dalam daulah Islam pasti mengalami fase kemajuan dan kemunduran. Faktor yang mempengaruhi kemajuan daulah Islam yaitu adanya pendidikan dan ilmu pengetahuan, kemudian kepemimpinan yang adil, dan pertahanan yang kuat. Selain itu, faktor yang menyebabkan kemunduran daulah Islam yaitu penurunan ekonomi perdagangan, kemudian korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir yaitu perebutan kekuasaan. Dan solusi untuk mencegah runtuhnya daulah Islam yaitu mengembangkan ekonomi dan ilmu pengetahuan, kemudian yang kedua memperkuat sistem hukum dan pemerintahan, yang ketiga yaitu memilih pemimpin yang amanah. Nomor 4 yaitu perbedaan ekspansi barat atau imperialisme dan ekspansi yang dilakukan oleh Islam atau futuhat. Ekspansi barat atau imperialisme biasanya dilakukan untuk menguasai wilayah demi kepentingan ekonomi, politik, dan kekuasaan. Negara-negara barat ingin menguasai sumber daya alam, jalur perdagangan, dan menambah wilayah kekuasaannya. Cara yang digunakan sering berupa penaklukan militer dan memanfaatkan penduduk setempat. Akibatnya rakyat kehilangan kebebasan, budaya lokal banyak yang rusak, dan wilayah menjadi koloni bagi negara penjajah. Sementara itu, ekspansi Islam atau futuhat bertujuan menyebarkan agama Islam dan menegakkan keadilan. Walaupun ada peperangan, umat Islam tetap menjaga hak rakyat dan membuat masyarakat lebih sejahtera. Selain itu, futuhat membawa dampak positif seperti berkembangnya ilmu pengetahuan, administrasi yang baik, dan kehidupan masyarakat yang lebih tertib. Nomor 5, pada masa sekarang banyak yang berpendapat bahwa peradaban Islam akan dimulai dari Indonesia. Dan saya setuju bahwa Indonesia bisa menjadi awal kebangkitan peradaban Islam di masa sekarang, karena jumlah umat Islam terbesar dan keberagaman budayanya. Untuk menghidupkan kembali peradaban Islam seperti masa kejayaan dulu, perlu memperkuat persatuan umat, meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan, menegakkan akhlak dan moral, mengembangkan ekonomi, serta meneladani pemimpin yang amanah dan berakhlak baik. Dengan langkah-langkah ini, nilai-nilai Islam bisa diterapkan dalam kehidupan modern dan berdampak positif bagi masyarakat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.